Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Titian Priscilan Daung. Di sini saya akan menjelaskan materi jaringan semantik tentang forward reasoning. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan fondasi ilmu kecerdasan buatan. Fondasi ilmu kecerdasan buatan atau artificial intelligence meliputi beberapa bidang ilmu yang saling terkait antara lain. Yang pertama, ilmu komputer. Fondasi dasar AI dalam ilmu komputer yang meliputi pemrograman, algoritma, dan struktur data. Yang berikut, matematika. Matematika memainkan peran penting dalam AI, terutama dalam bidang seperti aljabar linear, kalkulus, dan statistik. Yang berikut, statistika. Statistika digunakan dalam AI untuk menganalisis data, membuat model, dan membuat prediksi. Yang berikut, ilmu kognitif. Ilmu kognitif mempelajari bagaimana manusia berpikir, belajar, dan membuat keputusan yang digunakan sebagai inspirasi untuk mengembangkan AI. Yang berikut, ilmu saraf. Ilmu saraf mempelajari struktur dan fungsi otak manusia yang dapat digunakan sebagai inspirasi untuk mengembangkan jaringan saraf tiruan atau neural network. Yang berikut, filsafat. Filsafat memainkan peran penting dalam AI, terutama dalam bidang seperti etika AI, kesadaran, dan kecerdasan. Yang berikut, ilmu data. Ilmu data memainkan peran penting dalam AI, terutama dalam bidang seperti pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Dengan fondasi ilmu yang kuat, AI dapat dikembangkan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Soal yang kedua, seorang dosen bertanya kepada mahasiswanya, "Saya ingin mengetahui pola jaringan semantik kalian. Apa yang kalian ketahui tentang kata burung?" Maka jaringan semantik yang terekam di dalam sistem ingatan mahasiswa dipetakan melalui serangkaian jawaban mahasiswa tersebut sebagai berikut. Note: bersayap, bisa terbang, bertelur, berkaki dua, ada yang bisa berkicau, dan yang tidak. Ada yang makan biji-bijian, makan buah-buahan, ada yang makan daging. Burung adalah subkelas dari hewan. Burung memiliki atribut sayap, burung memiliki atribut bulu, burung dapat melakukan aksi terbang, sayap digunakan untuk terbang, bertelur, burung berkembang biak dengan cara bertelur, berkaki dua, burung memiliki dua kaki untuk berjalan. Burung ada yang bisa berkicau dan ada yang tidak. Burung ada yang memakan biji-bijian dan ada yang memakan buah-buahan, namun ada juga yang memakan daging. Dalam jaringan semantik ini, kita dapat melihat hubungan antara konsep burung dengan atribut-atributnya, seperti sayap dan bulu, serta aksi yang dapat dilakukan oleh burung, yaitu terbang. Jaringan semantik ini dapat digunakan untuk mempresentasikan pengetahuan tentang burung dan membuat sistem yang lebih cerdas dalam mengenali dan memahami konsep burung. Soal nomor 3, dimisalkan pengkodean yang dihasilkan dari penerimaan pengetahuan sebagai berikut. A1 sama dengan suhu tubuh lebih besar dari 38 derajat Celcius. A2 batuk, A3 pilek, A4 batuk yang terus-menerus terutama malam hari. A5 nafas berbunyi, P1
demam biasa, P2 batuk biasa, P3 influenza atau infeksi virus, P4 batuk rejan, P5 infeksi saluran nafas. Kaidah-kaidah atau rules pada baris pengetahuan meliputi R1 if A1 dan P1, R2 if A2 dan P2, R3 if P1 and P2 atau or P3 dan P3, R4 if P3 dan A4 dan P4, R5 if P3 and A5 dan P5. Fakta-fakta yang diperoleh dari user adalah demam, batuk, dan batuk tersebut sering di malam hari. Jelaskan langkah-langkah memperoleh kesimpulan jika teknik referensi yang digunakan adalah forward reasoning. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi fakta-fakta, mengumpulkan informasi dan fakta-fakta yang relevan dengan masalah atau topik yang sedang dibahas. Yang kedua, menggunakan aturan-aturan atau pengetahuan yang ada untuk memproses fakta-fakta yang telah dikumpulkan. Yang ketiga, menghasilkan kesimpulan sementara berdasarkan fakta-fakta dan aturan-aturan, menghasilkan kesimpulan sementara atau hipotesis. 4. Menguji kesimpulan. Menguji kesimpulan sementara dengan menggunakan fakta-fakta tambahan atau aturan-aturan lainnya. Yang kelima, menghasilkan kesimpulan akhir. Jika kesimpulan sementara telah diuji dan diverifikasi, maka dapat dihasilkan kesimpulan akhir yang lebih akurat. Maka sesuai fakta-fakta yang diperoleh dari user sebagai berikut. Fakta, demam, batuk, dan batuk tersebut lebih sering di malam hari. Maka A1, A2, dan A4 adalah benar. Aturan R1 if A1 dan P1, R2 if A2 dan P2, R3 if P1 and P2 or A3 dan P3, R4 if P3 and A4 dan P4, R5 if P3 and A5 dan P5. Kesimpulan sementara, demam dan batuk tersebut sering di malam hari. Pengujian Rules 1, jika suhu tubuh lebih besar dari sama dengan 38 derajat Celcius, maka itu hanyalah demam biasa. Rules 2, jika batuk, maka kemungkinan itu adalah batuk biasa. Rules 3, jika demam biasa dan batuk biasa atau pilek, maka itu adalah influenza atau infeksi virus. Rules 4, jika influenza atau infeksi virus dan batuk yang terus-menerus di malam hari, maka itu adalah batuk rejan. Rules 5, jika influenza atau infeksi virus dan nafas berbunyi, maka itu adalah infeksi saluran nafas. Kesimpulan akhir, sesuai fakta yang dikumpulkan yaitu demam, batuk, dan batuk tersebut sering di malam hari, maka dapat disimpulkan bahwa itu adalah demam biasa dan batuk biasa yang sering terjadi di malam hari yang disebabkan oleh influenza atau infeksi virus yang memungkinkan akan menyebabkan batuk rejan. Jadi dengan menggunakan forward reasoning, kita dapat membuat kesimpulan yang lebih akurat berdasarkan fakta-fakta dan aturan-aturan yang ada.